Langkah ke modus yang baru yaitu dengan penyebaran racun sianida ya di kantin-kantin. Tapi memang kalau melihat dari ideologis tadi menyambung ke ideologis bahwa memang ada paham ideologis yang berperan di sini di mana polisi dianggap sebagai instansi yang menghalang-halangi lah musuh lah ya. Musuh. Iya, niat mereka aksi teror ini. Namun oke, modus penyerangan sudah mulai meluas dan juga bergeser ke arah meracuni makanan. Apakah ada arah ke senjata biologis misalnya seperti itu? Apakah terlalu jauh melihat ke arah sana? Kalau saya melihat masih terlalu jauh ya. Jadi yang sekarang ditangkap itu mereka kelasnya belum kelas-kelas yang seperti itu. Tapi mereka bisa kemampuan mereka diantaranya bikin bom. Yang perlu diwaspadai polisi diantaranya sekarang yang hati-hati sekali bom surat. Jadi terorisme itu ngirimi bom surat. Jadi di Yunani itu ada 3 kedutaan. Meksiko, kedutaan Brazil dikirimi, di Meksiko meledak itu. Jadi kalau terima surat, itu bom surat itu mereka mampu bikin. Apakah itu meledak pada saat dirobek atau pada saat ada waktunya? Itu yang nggak boleh. Kita kan sering di kantor tuh ada besi itu kan, disobek, misalnya itu meledak itu. Jadi sebaiknya jangan pakai benda logam. Itu yang berbahaya. Kalau terima surat menggunakan magnet ya, triggernya, pemantiknya menggunakan magnet. Situ dia korslet, dia meledak situ. Itu hanya melukai seorang saja sih. Jadi orang yang membaca, targetnya satu orang itu berarti. Satu orang saja. Oke. Tapi kenapa sih ini Pak? Polisi ini kenapa kok kalau kita lihat ya bertindaknya setelah aksi teror itu terjadi begitu? Apakah memang tidak terdeteksi pada awalnya atau bagaimana sih Pak? Kan semestinya juga ini sudah bisa dibaca dari di mana begitu. Lihat jaringan ya. Saya kira tidak begitu. Polisi pun ini kan belum terjadi sebetulnya. Racunan belum terjadi. Ada informasi pengembangan, polisi ngejar, ditangkap. Hanya persoalannya sekarang undang-undang anti terorisme itu penangkapan itu hanya menyatakan 7 hari. Orang 7 hari ditangkap diperiksa itu belum tentu. Bisa. Ini yang perlu ini perlu dipikirkan masalah itu. Jadi polisi itu pada posisi sulit sebetulnya. Dia jadi target, dia harus ngejar si teroris, begitu ditangkap hanya punya waktu 7 hari aja. Itu kan lama-lama demikian makin banyak kan susah juga itu untuk mengkait-kaitkan sama lain. Oke, tapi sebenarnya apakah memang jaringannya belum diketahui secara luas oleh aparat atau sebenarnya memang dari segi penyelidikan belum begitu maksimal gitu? Saya kira pihak Densus itu sudah mempunyai mapping. Mapping itu sudah ada, kalau saya baca. Jadi ada jaringan, sebetulnya jaringan itu ya itu aja. Cuman hanya terus berkembang misalnya dari Aceh dulu, ke Medan, kemudian ke Klaten, Sukoharjo, Jawa Tengah itu keliling. Kemudian sekarang dihidupkan di Poso. Poso Palu kan bekas daerah konflik. Di mana di sana masih banyak senjata-senjata liar atau senjata gelap. Gitu. Jadi mapping itu sudah ada. Kecuali bom buku kemarin. Bom buku itu hilang begitu saja. Itu ada muncul begitu saja begitu ya. Muncul begitu saja tiba-tiba hilang. Karena apa? Kalau seseorang dia menguasai ilmu masalah terorisme itu, kalau dia melakukan penyerangan itu agak sulit di counter. Kenapa? Terorisme itu adalah salah satu cabang ilmu dari intelligence. Artinya kalau kita mengcounter terorisme, kita harus menguasai ilmu intelligence. Kalau kita tidak menguasai intelligence, kadang-kadang suatu serangan itu orang terkecoh. Karena mereka kalau nyerang bisa melakukan decepsi. Jadi kita arahnya bisa salah. Pengalih perhatian. Jadi kalau jaringannya Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarut Tauhid, itu saya kira dari pihak Densus, Polri itu sudah mempunyai mapping. Jadi yang saya khawatirkan, kalau ada jaringan-jaringan baru, yang tujuannya menyerang pemerintah. Nah, apakah sudah terlihat seperti itu? Bom buku. Oke. Saya melihat bom buku itu satu serangan, entah dia apalagi bom buku ini kan targetnya juga acak ya, bukan saja hanya aparat tetapi juga masyarakat. Tapi itu ngaco membuat masyarakat menjadi paranoid. Menjadi takut. Gitu. Jadi sekarang itu masyarakat kalau dapat terima buku, dapat kirimannya takut. Itu yang diharapkan. Jadi mereka membuat masyarakat paranoid, lama-lama masyarakat tidak percaya kepada polisi, tidak percaya ke pemerintah. Artinya delegitimasi pemerintah kan. Nah, itu suatu ilmu intelijen yang harus diteliti. Jadi mau mengatakan bahwa hukum kita untuk menanggulangi teroris ini lemah begitu atau bagaimana? Menurut saya Undang-Undang 15 tahun 2003 dari BNPT, alhamdulillah saya juga tergabung sebagai salah satu anggota kelompok ahli di situ. Dan di beberapa tokoh ada beberapa profesor di situ untuk menanggulangi masalah terorisme. Tapi kalau yang terjadi sekarang ini, polisi itu harus berhadapan dengan teroris-teroris yang
individual, maksudnya individual kelompoknya kelompok sempalan-sempalan, sel-sel. Nah kalau bertemu dengan kelompok sel-sel begini, maka memang harus tidak ada kompromi. Maksudnya tidak ada kompromi itu? Tidak ada kompromi, mereka harus dikejar terus, sempitkan ruang gerak mereka. Polisi harus menyempitkan ruang gerak. Kemudian jangan kasih mereka kesempatan bernapas. Kemudian kejar terus agar mereka tidak bisa menyerang. Tapi generasi baru ini apa generasi-generasi yang akan kita lihat hanya bersifat penyerangan terhadap domestik, khususnya instansi pemerintah atau misalnya instansi hukum. Apakah hanya sebatas itu saja? Sementara kelihatannya begitu. Jadi setelah Nurdin M. Top ditembak dulu sejak 2002 sampai 2009 itu ada arah serangan itu ke arah Amerika dan sekutunya. Karena memang dijadikan dari luar. Uangnya, dananya. Tapi setelah itu terjadi pergeseran kemari, itu target-target lokal. Target lokal. Jadi diantaranya presiden 3 kali diancam. Presiden itu ada dokumen yang akan menyerang presiden. Jadi memang saya ada beberapa yang saya membuat, kebetulan selain muncul saya buat tulisan-tulisan juga itu. Jadi saya coba membahas masalah ini. Boleh katakan? Boleh. Boleh. Jadi saya membuat sebuah blog ini sumbangan kepada masyarakat sebetulnya. Jadi ramalan intelijen.net. Itu saya mencoba menuangkan di situ sejak tahun 2008. Bagaimana menyelesaikan masalah terorisme, strategi apa yang harus dipakai, bagaimana kondisi saat ini, kejadian day to day. Terus saya mau ada di blog itu ya? Di blog itu. Jadi ramalanintelijen.net. Ramalanintelijen.net. Nah, jadi itu saya mau bahas itu. Mungkin ada manfaatnya kalau dibaca itu. Mungkin. Oke, kita masih akan membahas ya mengenai tindakan preventif apa yang bisa kita lakukan. Pertama ini soal dana juga. Nah, pendanaan jaringan ini yang baru seperti apa sih sebenarnya? Oke, sesaat lagi tetaplah di 8-11 Show.